Kota Banjar dengan saya Dini Juniavi dari SMK Negeri 2 Banjar. Saya Salihatun dari SD 6 Megasari. Saya Yuliani dari SD 5 Megasari. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, saya sedang bertemu dengan Anda hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Selamat pagi Bu Dini, alhamdulillah saya sehat. Luar biasa ya Bu ya. Ya Ibu, saya di sini sebagai pengamat yang nantinya akan menjadi observer atau pengamat atas tindakan coaching yang akan Ibu lakukan dengan coach Ibu sendiri. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa rubrik penilaian yang harus saya sampaikan kepada Ibu ya Ibu ya. Dimana di dalam rubrik penilaian ini ada yang saya inginkan adalah saya berharap bahwa Ibu mempunyai peran sebagai seorang coachee, di mana peran yang harus Ibu miliki adalah kemitraan, proses aktif terkait dengan karena semua itu terkait dengan memaksimalkan kompetensinya Ibu ya Ibu ya. Tekniknya yang digunakan untuk coaching itu sendiri yang setelah kita pelajari, mungkin Ibu juga sudah pelajari, yaitu kita terapkan itu semua dengan menggunakan teknik raksa. Penerapan alur dari teknik kita juga harus Ibu jalani. Bisa dipahami ya Bu ya? Iya. Tapi sebelum Ibu melakukan coaching dengan coachingnya Ibu, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Saya sangat berkenan Ibu. Iya, Ibu saya mau menanyakan kompetensi coaching apa yang sudah Ibu miliki sampai saat ini? Untuk kompetensi saya itu, saya bisa meningkatkan kemampuan proses, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna. Karena biasanya saya itu sulit untuk fokus mendengarkan apa yang sedang dibicarakan orang lain. Terlebihnya saya khawatir pertanyaan yang saya berikan kepada coach itu kurang dipahami. Iya betul ya Ibu ya, karena dengan mendengarkan aktif secara tidak langsung kita bisa menggali informasi lebih lanjut lagi tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu, sehingga nanti kedepannya Ibu bisa membantu coach Ibu menemukan permasalahan dan menemukan solusi dari proses mendengarkan aktif itu sendiri. Ya, selanjutnya Ibu dari semua bagian yang sudah Ibu sampaikan tadi, pasti Ibu memiliki satu bagian yang secara spesifik sangat ingin Ibu amati gitu oleh saya sebagai observer gitu. Kira-kira saya harus kompetensi mana nih yang harus saya fokuskan untuk amati? Saya berharap Ibu nanti bisa memperhatikan saya, mendengarkan aktif dengan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yuyu nanti ketika saya melakukan coaching. Iya, jadi fokusnya di situ ya Bu ya, pertanyaan yang berbobot ya, memang mendengarkan aktif dan dengan pertanyaan yang berbobot itu memang benar-benar salah satu cara dari teknik rasa itu sendiri ya Bu ya, agar kita bisa mengetahui kendala dan hambatan apa yang dimiliki oleh coachingnya Ibu nanti. Selanjutnya ini Ibu kalau misalnya menurut saya nih ya, sejauh mana sih Ibu ingin mencapai tujuan dari pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan dan ketercapaian dari kegiatan coaching itu sendiri? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching dan meningkatkan keterampilan ini. Saya yakin bisa lebih baik membimbing beliau dalam menggali ide-ide ataupun solusi yang akan dihadapi oleh beliau. Iya, saya paham ya Bu ya, harapannya Ibu setiap kegiatan coaching itu pasti harapan seorang coach itu dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Jangan lupa dengan menggunakan metode alur teknik rasa dan juga menggunakan alur kita ya Ibu ya. Di sini Ibu harus mengetahui tujuannya apa, mengidentifikasi
komunikasi, lalu ibu juga harus bisa memberikan rencana aksi, dan akhirnya coach kita sebagai coach juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan kepada coach, sehingga seorang coach juga bisa lebih mudah mendapatkan solusi dari hasil coaching itu sendiri, tidak dilupakan. Baik ibu, sebelum mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum ibu melakukan coaching. Silahkan ibu lakukan coaching dengan coachingnya ibu sendiri. Baik ibu. Semoga lancar ya ibu ya, tujuan yang diinginkan tercapai. Ya, silakan ibu. Terima kasih ibu. Waalaikumsalam Bu Yuyun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ibu, secara fisik alhamdulillah sehat. Tapi dalam pikiran ada yang masih mengganjal Bu dalam pikiran saya. Memang kenapa Bu Yuyun? Saya tuh sebelumnya saya berterima kasih ya ibu atas peluang waktunya. Saya tuh kesini ingin berbincang-bincang bahwasanya saya itu punya masalah pembelajaran di kelas 5. Memang masalahnya apa Bu Yuyun? Seperti ini Bu, jadi masalahnya ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas 5, saya menemukan ada anak atau peserta didik yang selalu mengganggu teman-temannya ketika belajar. Kemudian dia suka mencoret-coret buku temannya yang di sampingnya, sehingga kelas itu menjadi tidak kondusif dan menjadi kegaduhan ya Bu. Kemudian anak tersebut juga tidak fokus dalam pembelajaran saya. Kira-kira itu anak berbuat seperti itu apa ya masalahnya ya Bu? Saya rasa mungkin anak tersebut itu ingin ingin adanya kesenangan di kelas tersebut. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran, anak tersebut malah bermain dengan bermain. Inginnya sih seperti itu mungkin, sehingga anak tersebut mengganggu temannya. Oh, berarti itu anak tersebut butuh kebutuhan dasar manusianya ya, itu butuh kasih sayang mungkin ya. Bisa seperti itu. Kira-kira dengan masalah anak seperti itu, usaha apa yang sudah Bu Yuyun pernah lakukan gitu? Yang saya pernah lakukan ya Bu, di dalam kelas saya itu, saya ketika menemukan anak tersebut itu memberikan perhatiannya Bu, motivasi ya, supaya anak tersebut itu lebih fokus lagi dalam belajarnya, kemudian tidak mengganggu teman-temannya ketika belajar. Oh, kalau melihat dari permasalahan Bu Yuyun itu sampai sini, kira-kira menurut Bu Yuyun itu dalam skala berapa? Kalau menurut saya, ketika saya mendapatkan permasalahan tersebut, kemudian ada usahanya ya, saya rasa itu masih di level 6 gitu. Nah, sekarang kira-kira Bu Yuyun ingin meningkatkan ke tingkat yang berapa ini? Saya ingin meningkatkan ke level 8 atau 9 gitu. Baik Bu Yuyun, jika ingin meningkatkan ketercapaian itu yang sudah pernah Ibu lakukan, tindakan untuk memperbaiki masalah ini, apa yang Bu Yuyun lakukan? Saya akan merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang kemudian saya juga akan memilih metode atau media pembelajaran yang bervariatif lagi, supaya anak-anak, termasuk anak tersebut, itu lebih fokus dalam pembelajaran saya. Apakah tindakan itu sudah berhasil Bu? Kalau menurut saya, insya Allah akan berhasil, karena kan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita sudah merencanakan dengan matang ya bagaimana kita akan mempersiapkan kelas itu sedemikian rupa itu supaya anak-anak bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Untuk hari itu bisa dikatakan berhasil ya. Ya. Nah, menurut Ibu, agar anak itu lebih fokus, selain diingatkan, diberi kasih sayang, apalagi yang bisa membuat anak tersebut lebih fokus lagi? Tadi setelah saya memberikan motivasi, kemudian perhatian penuh kepada anak tersebut, ada yang terpikir dalam pikiran saya itu, saya ingin melaksanakan segitiga restitusi ya Bu, dimana ketika saya baca, kemudian saya mendengar dari pengalaman rekan-rekan, juga hal itu bisa digunakan ya untuk menyelesaikan masalah.
Jadi saya akan melakukan segitiga restitusi juga. Oh, itu betul sekali Bu Yuyun. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi, apakah Bu Yuyun sudah tahu langkah-langkahnya? Alhamdulillah sudah tahu Bu, saya pernah baca dan mendengar dari teman-teman bahwasanya langkah-langkahnya itu ada menstabilkan identitas, ya kemudian ada memvalidasi tindakannya peserta didik itu, kemudian juga mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan stakeholder yang ada di kelas tersebut. Oke, baik Bu. Kalau begitu, menurut Ibu, rencana tindakan tersebut bisa berhasil? Menurut saya optimis bisa berhasil Bu. Saya yakin dengan segitiga restitusi itu akan merubah atau mengarahkan anak ke arah yang lebih positif lagi, di mana kita tahu akan mengetahui tentang kebutuhan belajar anak itu yang harus saya penuhi. Oke Bu, kalau menurut Ibu ini udah mulai sedikit berhasil, kira-kira ini sudah di rating berapa Bu? Kalau saya rasa itu ada di rating 9, bahkan 10 Bu. Alhamdulillah. Bu Yun tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya, dengan beberapa rencana tindakan. Ya, kira-kira Ibu mau mulai kapan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah akan mulai besok Ibu, karena kan besok adalah pembelajaran saya di kelas 5 ya, di hari Jumat. Saya akan mulainya hari besok. Kira-kira itu Bu Yuyun memerlukan waktu lebih lama kan? Kira-kira kalau untuk rencananya itu kan tidak akan lama, tapi untuk adaptasi perilaku dari anak tersebut itu akan membutuhkan waktu yang lama ya. Untuk merubahnya ke arah yang lebih baik itu kita harus konsisten atau kontinu dalam mengarahkan anak tersebut ke yang lebih positif lagi. Iya betul sekali Bu Yuyun. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu Yuyun lakukan agar dapat berjalan dengan baik? Ya, komitmen yang saya akan lakukan itu, saya akan lebih mendalami lagi bagaimana pembelajaran diferensiasi. Kemudian juga saya akan bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran saya di kelas supaya lebih baik lagi. Baiklah Bu Yuyun, semoga apa yang direncanakan Bu Yuyun itu dapat berhasil dengan baik. Nah, setelah kita berbincang-bincang, bagaimana sekarang perasaan Bu Yuyun? Saya merasa senang sekali Bu Atun, saya merasa lega. Akhirnya saya sedikit memiliki gambaran bagaimana menyelesaikan masalah saya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang perlu disampaikan lagi Bu Yuyun? Saya rasa sudah cukup Ibu Atun. Sudah cukup. Iya. Saya senang dapat mendengarkan masalah dari Bu Yuyun. Semoga Bu Yuyun rencana yang tadi sudah disampaikan dapat secepatnya diatasi sama Bu Yuyun dan ditindaklanjuti. Ya. Tapi saya penasaran nih sama Bu Yuyun, kira-kira nanti di minggu depan akan menghasilkan hasil yang seperti apa lagi? Kita bisa bertemu di minggu depan ya Bu? Ya Bu Atun, saya senang sekali bisa berbincang-bincang sama Bu Atun. Terima kasih Bu Atun sekali lagi ya. Sama-sama Bu Yuyun. Sampai jumpa kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Soyatun, kita bertemu kembali di tempat yang sama ya. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Ibu Yuyun. Iya, sebelum kita sudah masuk di pasca supervisi ya Ibu ya. Setelah Ibu melakukan supervisi tadi dengan Ibu Yuyun, saya dengar coachingnya sangat luar biasa Ibu. Ibu, yang ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama terkait ketika Ibu sudah melakukan coaching, ada indikator dari ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Alhamdulillah Ibu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Bu Yuyun dengan lancar. Saya sudah mengeluarkan kompetensi saya terkait mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu.
Jadi saya sudah bisa memancing dari coach tersebut untuk memunculkan ide-ide yang ada pada masalahnya dia. Iya, betul sekali ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu, saya akan menyampaikan, boleh ya Ibu ya, saya menyampaikan catatan hasil observasi dari yang sudah saya amati tadi. Ketika Ibu melakukan observasi tadi, yang saya lihat luar biasa ya Ibu ya coachingnya. Ibu sudah melakukan alur tirta dengan sangat baik, dimana tadi Ibu sudah mengidentifikasi, sudah menemukan tujuan dari, menanyakan tujuan dari coachingnya itu sendiri apa, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya Ibu sendiri, lalu Ibu juga sudah berhasil menggali rencana aksi dan bentuk tanggung jawab dari si coachingnya Ibu sendiri. Nah itu semua sudah Ibu jalani, sehingga saya lihat juga pertanyaan berbobot yang Ibu berikan kepada coach Ibu sudah sangat baik, sudah luar biasa, sehingga Ibu sudah bisa menggali kompetensi yang dimiliki coachingnya Ibu untuk mengeluarkan atau menyampaikan permasalahan apa saja yang dihadapi, hambatannya apa, dan sampai mencapai solusi akhirnya dari coaching Ibu. Tadi Ibu sudah bisa menggali semua informasi sehingga akhirnya permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya Ibu tadi berhasil diselesaikan gitu. Semoga setiap nanti kedepannya apa yang dilakukan juga akan mendapatkan hasil yang sama setiap Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Tidak terlepas dari teknik rasa yang sudah Ibu sampaikan kepada coach Ibu, itu juga sangat mendukung sekali. Tadi saya lihat Ibu sudah menyampaikan alurnya, teknik rasanya juga sudah Ibu sampaikan kepada coach Ibu. Saya rasa itu sangat sudah luar biasa sekali Ibu, bagus sekali. Terima kasih Ibu. Iya, selanjutnya Ibu, ini ada satu lagi yang mau saya tanyakan Ibu. Dari kompetensi yang tadi Ibu sudah sampaikan ya Ibu ya, Ibu merasa sudah mampu untuk hadir secara penuh, Ibu sudah bisa mendengarkan secara aktif, dan juga Ibu sudah mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot yang gunanya untuk menggali semua permasalahan yang ada, informasi dari setiap semua permasalahan yang ada. Adakah salah satu dari tiga itu yang ingin Ibu kembangkan kembali, atau Ibu ingin mengembangkan semuanya mungkin kompetensinya? Alhamdulillah, saya yang ingin saya tingkatkan untuk lebih baik ke depannya, yaitu saya akan lebih mendalami atau mempelajari dari alur tirta tadi, supaya ketika besok-besoknya lagi saya ada seseorang atau rekan sejawat saya minta coaching dengan saya dapat melakukannya dengan baik. Iya, jadi alur tirta dan teknik rasa itu sangat membantu ya Bu, membantu kita sekali dalam melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Jadi lebih terarah ya Bu ya. Terarah. Yang dirasa sama Ibu gimana? Untuk sekarang ini menurut saya belum maksimal, tapi insya Allah dengan peningkatan yang saya ini akan rencanakan mungkin bisa lebih maksimal dari yang sekarang. Iya, saya lihat juga tadi coachingnya juga merasa puas ya Bu ya dengan melakukan coaching dengan Ibu, karena Ibunya juga sendiri dapat menggali informasi dari permasalahannya yang ada. Bersama dengan Ibu, coachingnya Ibu juga dapat menghasilkan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Iya, terima kasih Ibu untuk kegiatan supervisi hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjumpa lagi di lain waktu. Sehat-sehat selalu ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang kami buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.